Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Harisma Widi Asmara Putri dari Prodi D4 Teknologi Laboratorium Medik semester 4. Di sini saya akan menjelaskan tentang sel, materi genetik, dan sintesis protein. Yang pertama, saya akan membahas tentang apa sih sel itu. Sel adalah unit struktural dan fungsional terkecil yang dimiliki oleh makhluk hidup. Sel dibagi menjadi dua jenis, ada sel prokariotik dan sel eukariotik. Yang pertama, sel prokariotik ini adalah sel yang tidak memiliki membran inti sel. Jadi, materi genetik yang tersimpan dalam inti sel akan tersebar di dalam sel yang ada pada sel prokariotik ini. Contoh dari sel prokariotik adalah bakteri. Yang kedua, sel eukariotik adalah sel yang sudah memiliki membran inti sel. Jadi, materi genetiknya tersusun rapi di dalam inti sel. Contohnya adalah protista, fungi, plantae. Sel dikelompokkan menjadi dua, sel tumbuhan dan sel hewan. Berikut, mari kita bahas satu persatu struktur sel tumbuhan dan sel hewan. Yang pertama, struktur paling luar adalah membran sel. Berfungsi sebagai melindungi bagian dalam sel dan berfungsi sebagai transport zat-zat yang bisa masuk dan keluar. Kedua, dinding sel berfungsi untuk memberi bentuk sel. Jadi, pada tumbuhan, dinding sel ini akan membentuk bagian luar sel tumbuhan sehingga sel tumbuhan bersifat kaku dan tidak lembek. Yang ketiga, inti sel mempunyai membran inti. Membran inti pada inti sel ini berfungsi sebagai membungkus materi genetik. Inti sel juga mempunyai nukleolus yang berisi materi genetik seperti DNA, RNA. Fungsi dari inti sel adalah mengatur seluruh kerja sel. Keempat, retikulum endoplasma. Retikulum endoplasma dibagi menjadi dua, retikulum endoplasma kasar dan retikulum endoplasma halus. Fungsi dari retikulum endoplasma ini adalah membantu sintesis protein. Jadi, pada retikulum endoplasma ini ada ribosom. Ribosom ini menempel pada retikulum tersebut yang berfungsi sebagai sintesis protein. Kelima, badan Golgi berfungsi sebagai transfer protein. Protein akan dibungkus oleh selubung Golgi atau vesikel yang ada pada badan Golgi. Keenam, mitokondria berfungsi untuk respirasi, menghasilkan energi bagi aktivitas sel. Yang ketujuh, lisosom berfungsi untuk pencernaan. Pada tumbuhan, makanan dicerna oleh vakuola. Mengapa vakuola pada tumbuhan itu besar? Karena vakuola pada tumbuhan berfungsi sebagai pencernaan dan penyimpanan makanan, sehingga dibutuhkan kapasitas yang banyak atau besar. Yang ke-8, sentriol berfungsi untuk pembelahan sel. Pada tumbuhan mempunyai eksoskeleton yang berfungsi untuk membelah sel tersebut. 9. Kloroplas. Kloroplas sendiri berfungsi untuk fotosintesis. Kloroplas ini hanya ada pada tumbuhan saja. 10. Sitoplasma. Sitoplasma berupa cairan yang ada di dalam membran plasma. Selanjutnya, mari kita bahas tentang materi genetik. Kenapa ya manusia bisa terlihat dan bertindak seperti manusia? Lalu, ayam terlihat dan bertindak seperti ayam, dan kucing terlihat dan bertindak seperti kucing. Kenapa ya? Oh iya, kan manusia terlahir dari ayah dan ibu yang juga manusia. Terus, kucing ayah ibunya juga kucing. Begitu juga dengan ayam. Ini artinya, manusia, ayam, maupun kucing mewarisi sesuatu dari orang tuanya atau dari induknya. Kira-kira apa ya? Oke, jadi manusia,
ayam, dan kucing memiliki warisan yang diperoleh dari kedua orang tuanya atau dari induknya. Warisan tersebut bukan tanah ataupun perhiasan ya, melainkan suatu materi genetik atau bahan yang fungsinya adalah mengatur warisan sifat dari keturunannya. Mulai dari bentuk rambut, warna kulit, bentuk dan warna bulu, susunan darah, dan lainnya yang disebut dengan materi genetik. Nah, jadi materi genetik adalah suatu materi atau bahan yang berperan untuk mengatur pewarisan sifat kepada keturunannya dari satu generasi ke generasi berikutnya. Lalu, dalam bentuk apa sih materi genetik itu? Materi genetik pada makhluk hidup umumnya dalam bentuk DNA dan beberapa virus memiliki materi genetik berupa RNA. Kemudian, apa yang dimaksud dengan gen? Gen merupakan unit terkecil dari materi genetik. Gen merupakan bagian dari sepenggal DNA yang dibungkus protein oleh histon. DNA atau deoksiribonukleik asid merupakan asam nukleat yang terdiri dari gugus fosfat, gula deoksiribosa, dan basa nitrogen. Basa nitrogen ini mempunyai pasangan tetap, yaitu adenin sama dengan timin, guanin sama dengan sitosin. DNA memiliki sifat heteroskatalitik, yaitu membentuk RNA melalui sintesis protein, dan autokatalitik, yaitu kemampuan DNA untuk melakukan replikasi. Kemudian, apa itu kromosom? Kromosom merupakan penebalan benang-benang kromatin yang terdapat dalam nukleus dan tersusun atas DNA dan protein. Kromosom juga memiliki peranan dalam pengendalian sel tubuh atau autosom, serta sel kelamin atau gonosom. Selain itu, kromosom berperan penting dalam pewarisan sifat karena mengandung DNA. Baiklah, mari kita bahas mengenai apa sih sintesis protein itu dan bagaimanakah prosesnya. Sintesis protein merupakan proses pembentukan protein yang melibatkan peran DNA dan RNA. Sintesis protein membutuhkan satu enzim RNA polimerase yang digunakan untuk membuka ikatan DNA. Yang kedua, DNA, di mana DNA yang berperan adalah DNA sense. Ketiga, RNA, dan keempat, ATP. Sintesis protein terdiri dari dua tahapan, yaitu transkripsi dan translasi. Transkripsi pada eukariotik terjadi di nukleus, sedangkan prokariotik terjadi di sitosol. Pada proses ini akan terbentuk tiga jenis RNA, yaitu mRNA, tRNA, dan rRNA. Sedangkan translasi terjadi di ribosom sitosol, baik pada eukariotik maupun prokariotik. Namun, translasi pada prokariotik akan berlangsung tanpa harus menunggu terminasi transkripsi selesai. Hal ini disebabkan tidak adanya lapisan pemisah materi genetik dengan sitosol pada prokariotik. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.